Bayangkan tinggal di sebuah rumah yang dari luar tampak biasa saja, tapi di dalamnya ada rahasia kelam yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Anak-anak yang seharusnya tertawa dan bermain justru dirantai, kelaparan, dan diperlakukan lebih buruk daripada tahanan. Tidak ada yang tahu, hingga suatu malam seorang gadis nekat melarikan diri dan mengungkapkan kengerian yang selama ini tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Fania Esningtyasa Gita dari kelas 11 S11 nomor absen 6 yang akan melengkapi tugas sosiologi pada segmen kali ini. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu kasus kriminal paling mengejutkan di Amerika Serikat, yaitu kasus keluarga Turpin. Let's go! Orang-orang yang terlibat dalam kasus ini yang pertama adalah David Allen Turpin, kedua adalah Louise Anna Turpin, selanjutnya adalah 13 anak Turpin mulai dari usia 2 sampai 29 tahun saat kasus ini terungkap. Lalu selanjutnya adalah Jordan Turpin yang merupakan anak yang melarikan diri dan juga menelpon 911. Selanjutnya adalah polisi Riverside County dari California yang merupakan petugas yang menyelidiki dan juga menyelamatkan korban. Dan yang terakhir adalah jaksa wilayah California yang menangani kasus hukum terhadap David dan juga Louise. Nah, selanjutnya kita akan masuk langsung ke kronologinya. Sekarang kita masuk ke kronologi lengkapnya. Sebelum tahun 2018, tahun-tahun penderitaan di rumah Turpin, David dan Louise Turpin menikah pada tahun 1985 dan mulai memiliki anak. Mereka pindah dari Texas ke California. Awalnya, keluarga ini tampak seperti keluarga biasa. Mereka bahkan pernah bepergian ke Disneyland dan juga berfoto bersama. Tapi di dalam rumah, anak-anak mengalami penyiksaan yang parah. Makanan dibatasi secara ekstrim. Mereka hanya diberi makan sekali sehari dengan porsi kecil. Beberapa anak pun dirantai ke tempat tidur selama berbulan-bulan sebagai hukuman. Mereka tidak diizinkan mandi lebih dari sekali setahun. Jika ketahuan mencari makanan, mereka mendapatkan hukuman fisik. Tidak ada pendidikan yang layak meskipun mereka secara resmi homeschooling. Rumah sangat kotor dan juga dipenuhi dengan bau busuk. Tetangga tidak menyadari ada sesuatu yang salah karena keluarga Turpin hidup sangat tertutup. Pada tanggal 14 Januari tahun 2018, pelarian dan juga telepon darurat pun dilakukan. Pada awal mulanya, Jordan Turpin, anak ke-9 yang berusia 17 tahun, merasa sudah tidak tahan lagi. Dia dan saudara perempuannya merencanakan kabur selama lebih dari 2 tahun, tapi selalu gagal. Malam itu, Jordan akhirnya berhasil kabur melalui jendela rumah saat orang tuanya tertidur. Dengan membawa ponsel lama tanpa layanan, dia menelpon 911 dan melaporkan kekerasan yang terjadi di rumahnya. Operator awalnya kesulitan memahami Jordan karena dia tidak bisa terbiasa berbicara dengan orang luar. Jordan memberikan alamat rumah dan juga berkata bahwa saudara-saudaranya ada di dalam kondisi mengenaskan. Polisi datang dan juga mengungkapkan kengerian. Polisi tiba di rumah keluarga Turpin dan juga mengetuk pintu. David dan Louise awalnya berusaha bersikap kooperatif, tetapi polisi tetap curiga dan juga melihat kondisi rumah tersebut. Ketika polisi masuk, mereka menemukan anak-anak dalam kondisi memprihatinkan. Beberapa anak sangat kurus, hampir seperti mengalami kelaparan kronis. Ada rantai dan juga gembok tempat tidur menunjukkan bahwa mereka sering diikat. Anak-anak yang lebih besar memiliki mental seperti anak kecil karena kurangnya pendidikan dan juga interaksi sosial. Rumahnya pun berbau busuk dan juga penuh sampah. Polisi langsung menyelamatkan 13 anak dan menangkap David dan Louise Turpin. Setelah penyelamatan, akhirnya terungkaplah dan juga media massa mulai menyoroti kasus keluarga tersebut. Kasus ini menjadi berita utama internasional, mengejutkan dunia karena kekejaman yang terjadi di balik pintu rumah biasa. David dan Louise diadili dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas berbagai tuduhan penyiksaan dan juga penelantaran anak. Anak-anak Turpin akhirnya menerima perawatan medis, psikologis dan juga dukungan sosial untuk memulai hidup baru tersebut. Kasus dari keluarga Turpin ini pun selesai. Adapun upaya penyelesaiannya itu sudah saya rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama, polisi menyelamatkan anak-anak dan juga membawa mereka ke rumah sakit. Yang kedua, David dan Louise diadili dan juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan yang ketiga, anak-anak Turpin ditempatkan di panti asuhan dan juga keluarga angkat. Jika kita kaji ke dalam beberapa teori yang ada di sosiologi, saya sudah merangkumnya dengan beberapa teori. Yang pertama adalah teori kekuasaan dan juga kontrol sosial yang dipopulerkan oleh Michael Foucault, yang dimana David dan Louise juga menggunakan kekuasaan mereka untuk mengendalikan anak-anak mereka.
Yang kedua adalah teori struktural fungsionalisme dari Talcott Parsons, yang dimana keluarga seharusnya berfungsi untuk melindungi anak, tetapi di sini malah menjadi sumber penyiksaan. Yang ketiga adalah teori konflik dari Karl Marx, yang dimana ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan antara orang tua dan juga anak yang menyebabkan eksploitasi. Nah, jenis konflik yang dimasuk ke dalam sini adalah konflik sosial, di mana kasus ini mengungkap kegagalan lingkungan dan juga sistem hukum dalam mendeteksi kekerasan dalam rumah tangga, dan juga konflik kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana anak-anak mengalami penyiksaan fisik dan juga psikologis. Adapun resolusi penyelesaian konflik dari segi penegakan hukum, David dan Louis akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Yang kedua, dari reformasi sosial, kasus ini meningkatkan kesadaran tentang pengawasan homeschooling dan juga perlindungan anak. Dan juga terakhir, dari segi bantuan bagi korban, anak-anak Turpin akhirnya diberikan perawatan medis, psikologis, dan juga dukungan pendidikan. Cukup sekian untuk tugas video membuat podcast tentang kriminal, yang dimana ini merupakan tugas sosiologi dari grup pembimbing Bu Fitri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.